Ini bahaya, Bu. Ibu harus lihat sendiri. Kalimat itu bukan diucapkan oleh polisi, bukan oleh dokter, tapi oleh seorang teknisi ponsel saat membuka HP suamiku sendiri. Jika kamu seorang istri, atau pernah merasa rumah tiba-tiba tidak terasa aman tanpa tahu alasannya, tolong, jangan lewati cerita ini. Karena apa yang akan kamu dengar bukan cerita fiksi. Ini kisah nyata. Selamat datang di Rahasia Rumah. Tempat rahasia yang disembunyikan akhirnya terungkap. Aku tidak pernah menyangka bahwa kalimat paling menakutkan dalam hidupku bukan datang dari dokter, bukan dari polisi, tapi dari seorang teknisi ponsel di konter kecil pinggir jalan. Ini bahaya, Bu. Ibu harus lihat sendiri. Tangannya gemetar saat menunjuk layar ponsel suamiku. Dan detik itu juga, aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Namaku Maya Pramudita. Aku istri, aku ibu. Dan sampai hari itu, aku pikir aku perempuan yang aman. Aman dalam pernikahan, aman dalam rumah tangga, aman di samping pria yang kupanggil suamiku sendiri. Tapi rasa aman ternyata bisa runtuh hanya karena satu layar kecil. Kalau saja aku tahu bahwa pagi itu akan menjadi pagi terakhir aku merasa tenang, mungkin aku tak akan ikut. Mungkin aku akan menunggu di rumah. Mungkin aku akan menolak. Tapi aku ikut. Karena aku masih percaya. Dan kepercayaan itulah yang hampir merenggut nyawaku sendiri. Aku dan suamiku Ardiansyah sudah menikah 11 tahun. Tidak romantis, tidak dramatis. Kami hanya pasangan lelah yang sibuk bertahan hidup. Ardi jarang bicara, aku jarang bertanya. Dan anak kami Nara menjadi alasan kami selalu berpura-pura baik-baik saja. Kupikir itu normal. Kupikir semua rumah tangga memang begitu. Sampai malam itu. Ponsel Ardi tiba-tiba mati. Total. Tidak bisa menyala. Tidak bisa dicas. Ia terlihat panik, tapi berusaha menyembunyikannya. Besok aja aku servis, katanya singkat. Kamu gak usah ikut? Aku mengangguk. Tapi entah kenapa, hatiku terasa tidak enak. Bukan curiga, bukan cemburu. Lebih seperti ada sesuatu yang tidak ingin aku lihat. Malam itu aku sulit tidur. Ardi sudah terlelap. Punggungnya menghadapku. Aku menatap ponsel mati di meja samping ranjang. Dan untuk pertama kalinya dalam 11 tahun pernikahan, aku bertanya dalam hati. Apakah aku benar-benar mengenal pria ini? Pertanyaan itu menghantuiku sampai pagi. Pagi harinya, aku memutuskan ikut. Tanpa alasan, tanpa debat. Ardi sempat terdiam saat aku berkata, "Aku ikut ya." Tatapannya berubah sebentar, hanya sepersekian detik. Tapi cukup untuk membuat dadaku berdebar. Konter itu kecil, panas, dan berisik. Seorang teknisi bernama Fajar menerima ponsel Ardi. Ia mencoba menyalakannya. Gagal. Ia mencoba lagi. Lalu lagi. Dan saat layar akhirnya menyala, wajah Fajar berubah. Ia tidak langsung bicara. Ia menoleh ke Ardi. Lalu menatapku. Seperti orang yang ragu harus berkata jujur atau diam demi aman. Dan akhirnya, ia berbisik pelan. "Bu, ini bahaya." Aku mendongak. "Bahaya bagaimana, Mas?" Fajar menelan ludah, lalu menunjuk layar ponsel itu. "Ibu harus lihat sendiri." Dan saat itulah, aku menyadari, aku tidak sedang memperbaiki ponsel suamiku. Aku sedang menyelamatkan hidupku sendiri. Apa yang kulihat di layar itu bukan perselingkuhan. Bukan kebohongan biasa, tapi sesuatu yang membuat kakiku tak mampu berdiri. Aku menatap layar ponsel itu tanpa benar-benar paham apa yang sedang kutatap. Tanganku dingin, napas pendek. Ardi berdiri di sampingku. Diam. Terlalu diam. Fajar tidak langsung menyentuh layar. Seperti memberi waktu. Kalau-kalau aku ingin mundur. Tapi aku tidak mundur. "Tolong jelaskan," kataku pelan. "Apa yang Mas maksud dengan bahaya?"
Fajar membuka satu folder. Tidak ada foto wanita. Tidak ada chat mesra. Tidak ada bukti perselingkuhan. Justru itu yang membuat dadaku sesak. Folder itu bernama catatan. Isinya puluhan file rekaman suara. Disusun rapi. Ada tanggal. Ada jam. Seperti diarsipkan dengan sengaja. Ini bukan rekaman biasa, Bu, kata Fajar pelan. Dan ini tersimpan di cloud tersembunyi. Atu menoleh ke Ardi. Ia menunduk. Fajar menekan tombol play. Awalnya hanya suara napas. Lalu, aku mengenali suara itu. Suara suamiku sendiri. Catatan hari ini, jangan sampai ada yang tahu. Aku refleks mundur satu langkah. Rekaman itu berlanjut. Kalau aku ragu, aku harus ingat. Ini satu-satunya jalan keluar. Jantungku berdegup keras. Aku menatap Ardi. Mas? Ia tidak menjawab. Fajar menghentikan audio. Bu, ini baru satu. Ia membuka rekaman lain. Semua harus terlihat alami. Tidak boleh ada kesalahan. Dia tidak boleh curiga. Aku menutup mulut. Dia? Siapa? Bisikku. Tidak ada jawaban. Yang ada, hanya keheningan yang terasa lebih berisik dari teriakan. Fajal membuka aplikasi pesan. Kontak itu hanya satu huruf. S. Chat terakhir masih terbuka. S. Tenang. Semua sudah siap. Pesan berikutnya membuat pandanganku kabur. S. Tinggal tunggu kamu eksekusi. Aku menjatuhkan diri ke kursi. Eksekusi? Kata itu tidak seharusnya ada di ponsel suamiku. Aku tertawa kecil. Tawa kosong. Ini bercanda kan? Mas Ardi nggak mungkin. Aku menoleh. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di mata suamiku. Bukan takut padaku, tapi takut rahasianya terbuka. Bu, saya teknisi, kata Fajar lirih. Saya sering lihat hal aneh. Ia menarik napas. Tapi ini beda. Ini bukan urusan selingkuh. Ini perencanaan. Aku menggenggam ujung meja agar tidak jatuh. Perencanaan apa? Fajar tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Ardi. Ardi akhirnya berbicara. Suaranya serak. Kita pulang saja, Ma. Aku menoleh perlahan. Pulang? Setelah aku dengar semua ini. Ia mendekat. Ingin meraih tanganku. Aku mundur. Dan saat itulah, aku sadar satu hal mengerikan. Pria yang berdiri di depanku bukan lagi suamiku. Ia orang asing yang terlalu lama hidup bersamaku. Aku belum tahu semuanya. Tapi satu hal pasti, bahaya itu bukan ada di ponsel. Bahaya itu berdiri tepat di sampingku. Kami pulang dengan keheningan yang mencekik. Tidak ada percakapan. Tidak ada penjelasan. Hanya suara mesin motor dan detak jantungku sendiri yang terasa terlalu keras. Ardi menyetir dengan tangan gemetar. Aku duduk di belakangnya. Dan sepanjang jalan, aku sadar satu hal. Jika semua itu benar, aku sedang pulang bersama orang yang berniat mencelakaiku. Rumah kami masih sama. Sepatu anak di sudut, foto keluarga di dinding, aroma masakan pagi yang tertinggal. Tapi rasanya bukan lagi rumah. Aku merasa seperti orang asing yang masuk ke tempat yang seharusnya aman. Ardi mengunci pintu. Klik. Suara itu membuat bulu kuditku berdiri. Mas, kataku pelan. Kamu mau jelaskan sekarang? Atau aku harus cari tahu sendiri? Ia duduk. Menunduk. Lama. Kamu tidak akan mengerti, katanya akhirnya. Aku tersenyum pahit. 11 tahun menikah, dan itu jawabanmu. Ia mengusap wajahnya. Awalnya cuma utang, kata Ardi lirih. Bukan niat jahat. Utang. Kata itu terdengar kecil.
Tapi caranya mengatakannya seperti beban seumur hidup. Bisnis gagal, katanya. Aku panik. Aku terdiam. Lalu Selvi datang. Namanya kembali muncul. Seperti bayangan gelap yang terus mendekat. Selvi. Bukan teman. Bukan selingkuhan. Ia adalah orang yang tahu kelemahan Ardi dan tahu cara menekannya. Dia bilang bisa bantu. Tapi ada syarat. Aku menatapnya. Syarat apa? Ia terdiam. Terlalu lama. Asuransi. Rumah. Nama kamu. Kata-kata itu jatuh satu persatu seperti palu. Dia bilang, kalau sesuatu terjadi sama kamu, aku berdiri. Berhenti. Tubuhku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah yang selama ini kutahan. Kamu mau bilang, aku solusi dari masalahmu? Ardi menangis. Tapi bukan tangis penyesalan. Tangis orang yang merasa terpojok. Aku tidak punya pilihan, katanya. Mereka mengancam. Aku tertawa kecil. Tidak punya pilihan. Kamu punya pilihan untuk jujur. Kamu punya pilihan untuk pergi. Tapi kamu memilih aku. Aku mengingat rekaman itu. Semua harus terlihat alami. Aku menatap tangga rumah, kamar mandi, dapur, semua tempat yang bisa jadi kecelakaan. Dan tiba-tiba, aku sadar sesuatu yang membuat kakiku lemas. Mas, rencana ini sudah sampai sejauh apa? Ia tidak menjawab. Diamnya adalah jawabannya. Dari kamar, suara Nara terdengar. Mama, aku menoleh. Dan saat itulah, semua ketakutanku berubah jadi tekad. Kamu libatkan anak kita? Tanyaku pelan. Ardi mendongak cepat. Tidak. Demi Tuhan tidak. Tapi aku tahu. Kalau aku mati, anak itu tetap jadi korban. Malam itu, aku tidur satu rumah dengan orang yang tahu cara menghilangkanku. Dan aku sadar, kalau aku ingin hidup, aku tidak boleh menunggu besok. Aku duduk di ruang tamu. Tidak bergerak, seolah tubuhku membeku. Tangan ini gemetar, meski ku genggam erat di pangkuan. Nafas terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadaku dari dalam. Satu hal kini sangat jelas bagiku. Jika aku ingin hidup, jika aku ingin melihat anakku tumbuh besar, aku tidak boleh menunggu sampai besok. Mataku melirik ke arah sofa. Ardi duduk di sana, diam. Televisi menyala, tapi matanya tidak benar-benar menonton. Tatapannya kosong, namun justru itulah yang membuatku merinding. Ia terlihat seperti seseorang yang sedang menunggu. Bukan menunggu waktu, melainkan menunggu momen. Seperti predator yang sabar menanti mangsanya lengah. Di meja, tergeletak ponsel yang sudah mati. Layar hitamnya memantulkan bayanganku sendiri. Disitulah semua rahasia berada. Disitulah bukti pengkhianatan. Disitulah kemungkinan akhir hidupku. Aku sadar, selama ini aku bukan istri. Aku hanya objek. Dan hari ini, aku harus berubah menjadi penentu arah. Aku menelan ludah. Otakku bekerja lebih cepat dari jantungku. Aku tidak boleh ceroboh. Aku tidak boleh menunjukkan ketakutan. Ardi bukan tipe pria yang berteriak atau memukul. Ia tipe yang tersenyum, lalu menusuk dari belakang. Aku harus cerdas. Aku harus diam. Aku harus berpura-pura bodoh. Kalau aku memancing amarahnya sekarang, aku tidak tahu apakah aku akan selamat malam ini. Pikiranku melayang ke satu nama, Fajar. Teknisi itu, orang asing yang bahkan tidak mengenalku lebih dari 1 jam, namun justru dialah satu-satunya orang yang melihat kebenaran tanpa topeng. Dia saksi, batinku, dan mungkin satu-satunya harapanku. Aku menatap Ardi. Ia berdiri, berjalan ke dapur mengambil air minum. Aku tersenyum kecil, pura-pura biasa. Di dalam dadaku, badai sedang mengamuk.
Ini bukan lagi soal ponsel. Ini bukan soal perselingkuhan. Ini soal nyawa dan masa depan anakku. Malam mulai turun. Rumah terasa semakin sempit. Saat Ardi mandi, aku bergerak cepat. Aku membuka lemari paling bawah. Di balik tumpukan kain lama, aku menemukan ponsel tua yang sudah lama tidak kupakai. Tanganku gemetar saat menyalakannya. Aku mengetik nomor itu, menahan nafas. Pak Fajar, ini Maya. Saya minta tolong. Bisa ketemu tanpa siapapun tahu? Pesan terkirim. Detik terasa seperti menit. Menit terasa seperti jam. Langkah kaki Ardi terdengar dari kamar mandi. Aku cepat-cepat menaruh ponsel itu di balik sapu. Aku menyapu lantai. Punggungku basah oleh keringat. Ponsel bergetar pelan. Pesan masuk. Ibu, saya sudah menunggu sinyal itu. Ketemu di kafe dekat bengkel. 20 menit lagi. Jangan sendiri. Aku menutup mata. Untuk pertama kalinya hari itu, aku merasa tidak sepenuhnya sendirian. Di kafe, Fajar tidak banyak bicara. Wajahnya tegang. Tangannya gemetar saat mengeluarkan flash disk kecil. Ibu, saya tidak tahu apakah saya benar melakukan ini, katanya pelan. Ia menyerahkan satu persatu. Rekaman suara Ardi dan selfie, screenshot percakapan rahasia, bukti penyimpanan cloud tersembunyi, catatan utang, dan ancaman. Aku membuka satu file. Suara Ardi terdengar jelas, tenang, dingin, tanpa rasa bersalah. Aku menutup ponsel. Tenggorokanku tercekak. Ini lebih buruk dari yang saya bayangkan, bisikku. Fajar menatapku serius. Ibu, kalau mereka tahu kita punya ini, mereka bukan cuma marah, mereka bisa nekat. Aku terdiam lama. Lalu aku mengangguk. Saya tidak punya pilihan. Saya harus selamatkan diri saya dan anak saya. Aku pulang ke rumah dengan rencana matang. Semua bukti kucadangkan. Kusimpan di 3 tempat berbeda. Ponsel asli tidak pernah lagi berada dekat Ardi. Aku menghafal rutinitasnya. Jam pulang, jam tidur, jam ia terlihat paling lengah. Aku memasak, menyapa, tertawa kecil. Ardi menatapku lama. Kamu kenapa hari ini? Tanyanya. Aku tersenyum manis. Enggak, cuma capek. Di balik senyum itu, aku sedang menghitung kemungkinan terburuk. Aku mulai menyerangnya perlahan. Mas, akhir-akhir ini kerjaan berat ya? Utang kantor aman? Oh ya, selfie kemarin nanya kamu. Aku ucapkan santai, tanpa tekanan. Tapi reaksinya tidak bisa ia sembunyikan. Tangannya kaku, keringat muncul di pelipisnya. Tatapannya tidak lagi berani menatap mataku lama-lama. Ia mulai gelisah. Aku tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, aku yang memegang kendali. Malam itu saat Ardi tertidur, aku membuka salah satu file cadangan sekali lagi. Dan disitulah aku menyadari sesuatu yang membuat darahku terrafa dingin. Di antara rekaman, ada satu file tambahan. Bukan dari Ardi, bukan dari selfie. Rekaman suara, aku sendiri. Suaraku, direkam diam-diam. Tanggalnya 6 bulan lalu. Aku menutup mulut agar tidak berteriak. Artinya satu hal, Ardi sudah lama memantaiku. Aku bukan baru jadi target. Permainan ini dimulai jauh sebelum aku sadar. Aku menatap pintu kamar, menatap tubuh Ardi yang tertidur. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, aku memang sudah memegang kendali. Tapi permainan ini jauh lebih besar dan lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Malam itu, aku duduk di ruang tamu. Semua bukti tersimpan rapi di ponsel lama dan flash disk. Nara tidur nyenyak di kamarnya. Aku menatap Ardi. Dia berpikir aku masih takut. Dia berpikir aku tidak tahu apa-apa. Besok, semuanya akan selesai. Bisikku pada diri sendiri. Aku tahu langkah pertama harus hati-hati. Satu gerakan salah, dan rencana selfie maupun Ardi bisa menjadi nyata. Aku mengirim pesan diam-diam ke Fajar. Sekarang, datang ke rumah. Polisi juga bersiap. Ardi tampak tenang, tapi aku tahu ketenangan itu palsu. Matanya mulai gelisah, menatapku lebih sering dari biasanya. Aku pura-pura menanyakan hal sepele. Mas, mau minum teh? Sambil menahan detak jantung yang terasa di tenggorokan.
Ini permainan, dan aku akan menang. Fajar datang, berpakaian biasa, membawa bukti digital lengkap. Aku menyalakan kamera ponsel di ruang tamu, pura-pura sedang cek video biasa. Ardi, ada yang ingin aku tunjukkan, kataku pelan. Ia menoleh, ragu. Aku menekan tombol play, memutar sebagian rekaman suara. Ardi memucat, suaranya sendiri terdengar di ruang tamu. Kalau sudah waktunya, dia tidak akan curiga. Fajar menatapku. Aku menatap Ardi. Diamnya membuat aku yakin dia tahu semuanya akan terbuka. Satu persatu bukti ditunjukkan. Chat selfie dan Ardi mengatur rencana licik. File rekaman membuktikan Ardi merencanakan kecelakaan. Catatan cloud tersembunyi menyimpan semua instruksi. Aku menatap Ardi. Jadi, ini yang kamu sebut utang. Ardi tidak menjawab. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan penyesalan, melainkan ketakutan. Fajar, hubungi polisi sekarang, kataku. Tak lama kemudian, suara sirene terdengar samar. Polisi tiba. Mereka membawa dokumen resmi. Pak Ardiansyah, Anda ditahan atas dugaan percobaan pembunuhan berencana, ujar petugas dengan tegas. Selfie juga ditangkap seminggu kemudian. Polisi menggunakan semua bukti digital yang aku siapkan. Aku berdiri di samping Fajar, menatap Ardi. Ia hanya bisa menunduk. Semua topengnya jatuh. Semua rencana licik terbongkar. Aku menatap Nara yang kini aman, tidur dengan damai. Dunia kami sudah berubah, tapi setidaknya aku tahu kami masih hidup. Aku berbicara pelan pada diri sendiri. Kadang, bahaya itu tidak datang dari orang asing. Ia bisa tidur di sampingmu, makan di meja yang sama, memanggilmu sayang. Tapi satu hal pasti, firasat seorang perempuan bukan drama, bukan lebay, bukan prasangka tanpa dasar. Firasat adalah alarm terakhir ketika logika sudah terlalu sering dibungkam. Dan jika hari itu aku memilih diam, memilih percaya tanpa bertanya, mungkin aku tidak akan pernah berdiri di sini hari ini. Jika kamu seorang istri, jika kamu seorang ibu, atau bahkan seorang perempuan yang sedang belajar percaya, tolong dengarkan hatimu sendiri. Bukan semua rumah adalah tempat aman, bukan semua senyum berarti jujur, dan bukan semua yang dekat datang dengan niat baik. Aku kehilangan percaya, aku kehilangan pernikahan, aku kehilangan masa lalu yang kupikir indah. Tapi aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih penting. Aku mendapatkan kesempatan hidup. Aku mendapatkan masa depan anakku. Dan aku mendapatkan diriku kembali. Kadang, menyelamatkan diri bukan tentang melawan dengan keras, tapi tentang berani berkata dalam hati, aku layak hidup, aku layak aman, dan aku tidak akan diam. Dan di titik ini, aku ingin kamu tahu satu hal. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan bahwa banyak luka rumah tangga yang disimpan terlalu rapi, sampai tak ada yang tahu bahwa di dalamnya ada teriakan minta tolong. Jika kamu pernah merasa tidak aman, pernah ragu, atau pernah bertanya dalam hati, kenapa hatiku tidak tenang? Tolong, jangan abaikan itu, karena firasat sering datang lebih dulu sebelum penyesalan. Di channel Rahasia Rumah, kami tidak sedang mencari sensasi. Kami hanya membuka cerita yang selama ini disembunyikan. Cerita tentang rumah tangga, tentang pengkhianatan, tentang luka, dan tentang keberanian untuk bertahan atau pergi. Jika kisah ini menyentuhmu, jika kamu merasa tidak sendirian setelah menontonnya, tekan like agar cerita ini sampai ke lebih banyak orang. Subscribe channel Rahasia Rumah, karena masih banyak kisah nyata yang perlu didengar.